لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة دموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيب الفسيح سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيب الفسيح فبالله كم تستطب القروح ويبرأ جروح الكثير الجريح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, yang karena rahmatnya niat baik hamba dapat terlaksana. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, salam, berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia termulia, manusia terindah, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, serta untuk seluruh sahabat Nabi, yang terutama untuk Abu Bakar Siddiq, untuk Umar bin Khattab, untuk Utsman bin Affan, dan untuk Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum ajma'in. Amma ba'd. Malam ini tanggal berapa? Tanggal 9. Tanggal 9 apa tanggal 10? Ada yang mengatakan tanggal 9, ada yang mengatakan tanggal 10 Rajab, ya. Karena kita umat Islam, kita punya kalender sendiri. Insyaallah kira-kira 50 hari lagi kita masuk Ramadan. Sudah selayaknya umat Islam kembali memakmurkan masjid. Malam Ahad adalah malam di mana sepertinya setan itu lebih giat bekerja di malam Ahad daripada di malam-malam yang lainnya. Karena kita melihat kemaksiatan bergeliat di malam Ahad lebih dahsyat daripada malam-malam yang lainnya. Dan untuk menghadapi globalisasi, seharusnya semua masjid, semua musholla, mereka mengadakan kegiatan di malam Ahad, memberikan kajian kepada masyarakat setempat demi menyelamatkan umat Islam yang kita melihat sebentar lagi insyaallah mau tidak mau Islam akan kembali. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, tema kita adalah tentang huru-hara kiamat. Kiamat sudah dekat. Kiamat itu sudah dekat di masa Rasulullah SAW. Di dalam Al-Quranul Karim ada sebuah surat, namanya surat Al-Qamar. Al-Qamar itu artinya rembulan.
Allah mengatakan iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Iqtarabatis sa'ah, kiamat itu telah dekat dan rembulan telah terbelah. Jadi di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam rembulan itu pernah terbelah jadi dua. Allah sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim. Dan ya kalau kita percaya sama ucapan NASA yang mereka mengatakan telah sampai ke rembulan, kalau berita itu benar, dikatakan di pertengahan rembulan itu ada semacam, antum tahu besi kalau dilas, kalau dua piringan pecah kemudian dilas, itu ada yang membelah rembulan, kemudian seperti ada las-lasan. Di masa Rasulullah SAW, para sahabat Nabi dan orang-orang musyrikin melihat rembulan itu terbelah. Bahkan di sebagian riwayat sampai sebuah gunung itu ada di antara dua belahannya. Di masa Rasulullah SAW, kiamat telah dekat. Baik, Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal kapan? Antum? Berapa tahun yang lalu Nabi kita Muhammad SAW meninggal dunia? 1400. Tahun berapa beliau meninggal? Kira-kira. Nah, ente tahun berapa Rasul SAW meninggal dunia? Tahun 11 Hijriah. Tahun 11 Hijriah, sekarang tahun berapa? 1437 Hijriah. Berarti berapa tahun yang lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia? 1426 tahun yang lalu beliau meninggal. Di masa itu Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah naik mimbar berceramah. Beliau kalau khutbah Jumat itu disifati oleh para sahabat ihmarrat aina wa ala sautuhu, matanya merah Rasulullah SAW kalau sedang khutbah Jumat dan suaranya meninggi. Beliau mengatakan bu'ithu ana was-sa'a kahatain, aku diutus bersama datangnya kiamat seperti ini. 1426 tahun yang lalu beliau mengatakan seperti ini. Kita lihat jarak antara dua jari ini begitu dekat. Tapi sebagian manusia lalai. Pernah umat manusia ribut tahun berapa? Tahun 2012. Ketika media ribut, TV ribut, umat Islam ikut ribut. Kalau orang yang tidak beriman ribut wajar. Tapi ini muslim yang dia memiliki prinsip bahwa tidak ada yang tahu kiamat itu kapan terjadi kecuali Allah Jalla Jalaluhu. Pasti inna sa'ata la'atiyatun la raiba fi. Kiamat itu pasti datang. Itu pasti. Tidak ada keraguan. Kapan datangnya? Nggak ada yang tahu. La ta'tikum illa baghtah. Kiamat itu akan datang jamaah ketika kehidupan dunia ini seperti biasa. Sampai dikatakan oleh Rasul SAW, sebagian orang itu lagi bikin kolam. Dia lagi, kalau bahasanya itu ngalusi kolamnya. Kolam karena kalau udah jadi dialusin ya. Dia lagi ngalusin kolamnya ini, kiamat terjadi. Dalam kondisi kiamat itu terjadi, bukan semua orang lagi duduk beribadah ya. Wiritan, astagfirullah, astagfirullah. Nggak ada. Bahkan sebagian orang sedang jual beli, kata Rasul SAW. Lagi jual beli dia. Ketika kiamat itu terjadi. Maka kalau ada yang berpikir kiamat itu terjadi tahun 2012, bulan 12, tanggal 12, katanya ikut penanggalannya siapa? Ada suku yang di Amazon sana, suku Maya. Yang saya heran, muslim ikut berbicara. Engkau nggak punya nabi? Nabimu Nabi Muhammad SAW. Kita mau Al-Quranul Karim. Cukup kalau mau cari tahu tentang kiamat di dalam Al-Quranul Karim. Udah jelas Nabi SAW menjelaskan tentang semua itu. Kemudian kalau kita melihat ketika Allah mengatakan
Inna sa'ata la'atiyatun la raiba fiha walakin aktsaran nasi la yu'minun. Tapi kebanyakan manusia itu enggak beriman dengan datangnya kiamat. Sebagian orang itu enggak percaya. Maka dia bekerja dan terus bekerja tanpa pernah memikirkan bahwa suatu saat dunia ini akan berhenti berputar. Akan terjadi kiamat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim tentang kiamat itu Yaumul Qiyamah. Allah sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim itu sebanyak 65 kali dengan lafaz qiyamah. Dan kita tahu kiamat itu memiliki banyak nama. Allah terkadang mengatakan as-sa'ah, Yaumul Hisab, Yaumuddin, Al-Akhirah, Ad-Darul Akhirah. Kalau dikumpulin semua itu hampir 300, bahkan lebih Allah menyebutkan tentang kiamat itu. Di dalam lembaran-lembaran Al-Quran kita diingatkan dengan kiamat. Kenapa? Karena adanya kiamat itu termasuk motor penggerak kita beramal. Al-iman bil yaumil akhir, beriman dengan adanya hari akhir, dengan adanya hari kebangkitan, dengan adanya kehancuran dunia itu memotivasi kita untuk sedekah. Antum lihat ketika kotak amal lewat, nanti takmir masjid buka tuh kotak amal, insya Allah kebanyakan isinya 2.000, kebanyakan. Kenapa? Kenapa kok nggak 20.000? Karena kita berat. Kalau kita beriman, insya Allah kita beriman semua. Tinggal keyakinan kita yang kadangkala kurang. Sehingga mendorong sebagian orang itu untuk bersedekah sedikit dari hartanya. Kalau dia punya uang 1 juta yang disedekahkan 2.000. Berapa sebenarnya yang dia tinggal di dunia ini? 1 juta. Yang dia bawa pada hari akhir nanti cuma 2.000 tuh. Itu yang kau bawa. Maka para jamaah, kita penting berbincang tentang huru hara kiamat. Dan perbincangan kita panjang insya Allah. Insya Allah disebutkan di pamfletnya, ini adalah fatwan. Fatwan itu apa? Terjemahannya, bagian pertama. Kita akan bicara mungkin sampai 20 bagian. Makanya pada kesempatan kali ini kita nggak mungkin bisa mengkaji semua. Tapi insya Allah kita berusaha untuk menghidupkan masjid-masjid di Jember ini, musola-musola, agar manusia tambah beriman dengan adanya hari akhir. Ada sebuah surat yang namanya Suratul Ma'arij. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'ala sa'ilun bi'adzabi waqi'. Lil kafirina laysa lahu dafi' min Allahi dzil ma'arij. Ta'rujul malaikatu war-ruhu ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sanah. Fasbir sabran jamila. Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Orang-orang kafir ada yang meminta kepada Rasulullah SAW agar Allah turunkan azab, agar terjadi kiamat, agar hancur segala sesuatu. Yang katanya azab itu pasti akan mengenai orang-orang kafir. Nggak mungkin mereka bisa terselamatkan dari azab itu. Tapi kita tahu orang-orang kafir ketika mereka membuat sebuah film tentang kiamat 2012, mereka tidak percaya kalau mereka akan hancur semuanya. Mereka masih berpikir ada yang selamat. Nggak ada. Semuanya akan hancur. Yauma tarjufur rajifah tatba'uhar radifah. Semuanya hancur, bahkan malaikat Allah Jibril mati ketika terjadi itu kiamat.
Allah katakan minallahi dzil ma'arij, yang azab itu akan turun dari Allah SWT. Allah itu memiliki ma'arij, tempat-tempat naik ke atas. Para ulama mengatakan Allah itu Ar-Rahmani 'alal 'arsy istawa, ada di atas sana Allah SWT. Ta'rujul malaikatu warruh, malaikat-malaikat Allah dan Ruhul Qudus, Jibril itu naik menuju Allah pada hari itu. Dikatakan pada hari kiamat, satu hari itu sama dengan khamsina alfasa, seperti 50.000 tahun. Terus kehidupan kita yang cuma 60 tahun, berapa persennya dari kehidupan akhirat? Yang ternyata kita lebih berlomba-lomba mencari dunia kita daripada hari akhir. Allah juga mengatakan dalam Al-Quranul Karim, wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di sisi Rabbmu itu sama dengan 1000 tahun dalam perhitungan kamu. Satu hari. Jadi kalau umurnya Nabi Adam, dikatakan umurnya Nabi Adam itu 1000 tahun. 1000 kurang 40 tahun. Itu cuma sehari seperti di akhirat. Bagaimana dengan kiai cuma 60 tahun? Allah katakan kepada Rasulnya, fasbir sabran jamil. Fasbir sabran jamil. Bersabarlah engkau Muhammad menghadapi orang-orang kafir dengan kesabaran yang cantik. Sabran jamila. Apa artinya sabran jamila? Sabar yang cantik itu alladzi la tashakkiya fihi wala jaza'. Sabar yang tidak ada mengeluh di sini. Ada orang sabar, saya sabar gitu loh, tapi dia senantiasa mengeluh kepada temannya. Tapi kalau tanya, ente sabar? Anak sabar, mau gimana lagi? Tapi ngeluh terus, berarti sabarnya belum cantik. Innahum yarawnahu ba'id. Orang-orang kafir menganggap kiamat, turunnya azab Allah itu ba'id, masih lama, masih jauh. Subhanallah. Apa kata Allah? Wa narahu qariba. Dan menurut kita dekat kiamat itu jamaah. Orang kalau sudah mati, qamat kiamat itu selesai sudah, udah kiamat dia tuh, kiamat kecil dia udah selesai. Ketika itu terjadi, Allah katakan yauma takunus sama'u kalmuhl. Ketika langit yang begitu kokohnya itu akan luntur, akan menjadi lembek. Seperti antum tahu yang namanya timah yang begitu kokohnya, ketika dipanasin meleleh, seperti itu langit nantinya jauh. Antum beberapa hari yang lalu, kemarin kalau nggak salah, terjadi gempa di Kinomoto. Subhanallah. Anda melihat itu rumah, jalan-jalan pada pecah, rumah sakit mau ambruk, baru seperti itu. Bagaimana idza zulzilatil ardu zilzala, ketika Allah goyangkan, wa takunul jibalu kal'ihn, gunung yang kita lihat kokoh, rasiat, yang menjulang tinggi, yang seakan-akan tidak ada yang dapat menjadikan dia luluh lantah, Allah jadikan seperti lumpur, ya, seperti adonan sesuatu. Tuh, bapak-bapak kalau melihat gunung tuh, kita diperintahkan untuk melihat ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat. Kau lihat tuh kepada gunung bagaimana Allah tancapkan, dan kau lihat gunung itu kelak akan hancur. Orang-orang kafir, wa yas'alunaka 'anil jibal, mereka pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, datang menjumpai Rasulullah SAW, mereka bertanya tentang gunung nih. Kau katakan akan terjadi kiamat.
Kau katakan akan hancur. Gunung ini gimana nanti? Apa kata Allah? Faqul, katakan Muhammad kepada mereka, yansifuha rabbi nasfa fayadharuha qa'an safsafan la tara fiha iwajan wala amta. Katakan kepada mereka, tu gunung semuanya akan Allah hancurkan. Allah akan ratakan dengan tanah, nggak ada yang tinggi, nggak ada yang dalam, semuanya rata dengan tanah, dan tidak akan ada orang yang tahu tanda-tanda pernah ada rumah ana di sini. Di sini pernah ada toko, di sini pernah ada masjid At-Taqwa, di sini pernah ada mall, di sini pernah ada sawah anak, nggak ada. Tidak ada tanda sedikit pun bagi manusia. Allah akan rubah bumi ini. Ma'asyiral muslimin, Allah katakan wala yas'alu hamimun hamima. Pada hari itu nggak ada teman yang menanyakan teman dekatnya, mana sahib ana, mana fulan yang pernah ngurus masjid sama ana, mana fulan yang pernah ngurus majelis taklim sama ana. Ketika kiamat terjadi, nggak ada. Mereka semua kabur. Sampai anak lari dari bapaknya, bapak lari dari anaknya, suami lari dari istrinya, istri lari dari suami. Ketika itu terjadi, dan Allah Jalla Jalaluh menurunkan banyak ayat tentang kiamat ini, khususnya ketika di Mekah, ketika dakwah kepada orang-orang musyrikin. Karena tadi udah disampaikan bahwa beriman dengan hari akhir itu adalah yang mendorong manusia untuk beramal. Kita siap beramal. Ente kenapa sholat? Ente kenapa datang kajian? Ente capek pulang kerja datang ke pengajian. Kok? Ana mukmin. Aku beriman. Al-qari'atu mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthur. Aku beriman. Ini rumah yang aku bangun sampai puluhan tahun akan aku tinggal. Aku perlu datang ke tempat ini karena dia ada iman. Maka kalau kita baca juz amma, dimulai dari amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim, 'anil naba'il 'azim. Tentang kiamat yang mereka tanyakan. Itu akan terjadi dan kita terdorong untuk beramal, jamaah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan sebelum kiamat terjadi akan ada huru-hara. Akan ada tanda-tanda kiamat. Dan kita akan berbincang dari yang kecil, dari tanda-tanda kiamat yang kecil, supaya kita siap-siap. Karena semakin nyata, kita semakin siap. Oh, ternyata betul yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Dan kita wajib beriman dengan segala informasi yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kalau berita yang disampaikan oleh media, ya media apa aja, kita boleh percaya, kita boleh dusta. Kalau sejarah yang dibikin, ditulis oleh sejarawan tentang Indonesia, tentang Amerika, tentang apa aja, kita boleh percaya, kita boleh nggak percaya. Karena bisa jadi memang ada rekayasa sejarah, ada. Maka kita pun boleh nggak percaya. Tapi kalau Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang kata Allah Jalla Jalaluh, wa ma yantiqu anil hawa, nggak pernah tuh Nabi berbicara dari hawa nafsunya. Kita sering bicara dari hawa nafsu kita, dari emosi kita. Menurut anak, kadang-kala kita kalau sudah terjadi perdebatan, ya orang sudah ngomong, egonya sudah mulai nampak, dia akan berbicara tentang menurut saya, menurut ana, menurut kita. Tapi Rasulullah SAW, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Semua itu wahyu yang diwahyukan kepada Rasulullah SAW. Allah yang menciptakan Rasul, Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan Allah yang akan menyudahi kehidupan ini, itu yang ngasih informasi kepada Rasulullah SAW. Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim,
Sebelumnya anak izin minum jamaah. Bismillah. Kata Hudzaifah, Hudzaifah ini sahabat Nabi, Hudzaifah ibnul Yaman, yang dia menyimpan daftar list orang-orang munafik. Nabi itu pernah memberikan informasi kepada Hudzaifah, fulan munafik, fulan munafik, fulan munafik, fulan munafik. Hudzaifah hafal semua namanya. Jangan dianggap, atau kita nih, kita harus suudzon sama diri kita. Jangan-jangan kita munafik. Jangan-jangan. Oh, enggak usah, anak enggak munafik. Orang yang beriman itu takut dia munafik. Kata Hasan al-Basri, la ya'manuhu illa munafik. Tidak akan merasa aman dari kemunafikan kecuali orang munafik. Di masa Rasulullah SAW yang khutbah itu, Rasulullah SAW yang hadir, jamaahnya yang hadir, itu ada yang dikeraknya api neraka. Pasti Rasul sampaikan. Dan Allah katakan, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik berada di keraknya api neraka, dan itu hadir, bermakmum yang jadi imam Rasulullah SAW. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan kepada kita keimanan. Hudzaifah ibnul Yaman mengatakan, laqad khatabana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khutbatan ma taraka fiha syai'an ila qiyamis sa'ah illa dzakar. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan khutbah, pernah berceramah, dan dalam ceramahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan segala sesuatu yang akan terjadi sampai hari kiamat. Beliau sampaikan. Kata Hudzaifah, karena yang disampaikan terlalu banyak, akhirnya alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilah. Dulu nggak ada rekaman, jemaah, direkam nggak ada. Maka sebagian sahabat ada yang menghafal semuanya, memahami semuanya, ada yang nggak ngerti, ada sebagian yang lupa. In kuntu la ara syai' qad nasitu fa'arifuhu kama ya'rifu ar-rajulu ar-rajula idza ghaba anhu fara'ahu fa'arafahu. Aku kadang-kadang lupa dengan apa yang disampaikan Rasulullah SAW. Tapi ketika ada peristiwa, ada sesuatu peristiwa yang terjadi, aku ingat, loh, ini yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Seperti orang kalau pernah ketemu, kemudian berpisah, lalu suatu saat ketemu sama tuh orang, kenal, oh fulan. Seperti itu aku kadang kala, kata Hudzaifah bin Yaman, dari disampaikan semua oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu juga meriwayatkan, qama fina an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berceramah, berpidato di depan kita. Fa akhbarana an bad'il khalq. Beliau bercerita tentang awal penciptaan manusia. Hatta dakhala ahlul jannata manazilahum wa ahlun nari manazilahum. Hafidha dzalika man hafidhahu wa nasiyahu man nasiyahu. Rasulullah SAW berceramah tentang awal penciptaan manusia sampai masuknya penduduk surga ke surga, sampai penduduk surga itu masuk ke rumah-rumahnya, dan sampai penghuni neraka masuk ke dalam neraka. Itu Nabi sampaikan. Sebagian di antara kita ada yang menghafalnya semuanya, ada yang lupa. Para jemaah, ketika berbicara tentang tanda-tanda kiamat, tanda-tanda itu tidak seharusnya membuat kita malas beramal. Kadang-kala kita duduk, ya Allah, kayaknya sudah mau kiamat lah, anak gak perlu kerja lah, ada apa cari dunia, ada apa bangun rumah. Kadang-kala ada seseorang yang putus asa. Enggak. Dengan adanya kiamat ini membuat kita lebih giat beramal, tapi bukan buat dunia. Engkau kalau bisa bersedekah 1 juta, maka sedekahlah 1 juta, bekerjalah engkau. Allah Jalla Jalla mengatakan,
Wabtaghi fima ataka Allah ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kata Allah, carilah dengan apa yang Allah berikan kepadamu akhirat. Tapi jangan lupa kau hidup di dunia. Bekal kita di dunia secukupnya. Kita mau hidup di dunia 70 tahun. Oke, kita butuh berapa sih? Kalau sebulan kita butuh 3 juta. Kalikan 60 tahun. Sisanya buat akhirat kita. Itu seharusnya kita, tapi ternyata sebagian tidak. Maka ingat, jangan sampai seorang muslim itu jadi nggak mau beramal, malas. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala mengatakan, inilah akrahu an arasyab sabahlalan atau an arar rajula sabahlan la huwa fi amali dunya wala fi amali akhir. Aku ini paling malas melihat seorang lelaki atau anak muda yang nganggur, nggak punya kerjaan, nggak dia bekerja buat akhirat, nggak dia bekerja buat dunia. Ya kalau kita umpamanya ada orang yang nganggur, ente gimana? Aduh Ustaz, ana belum dapat kerjaan, masih pengangguran. Jangan nganggur, datang ke masjid At-Taqwa, bilang sama takmirnya, ana mau bersih-bersih masjid. Bersih-bersih. Kita tetap beramal nih buat akhirat kita. Jangan sampai waktu kita terbuang tanpa ada amal. Beramallah buat akhirat kalau kita nggak beramal buat dunia. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis riwayat Ahmad, in qamatis sa'ah, apabila kiamat terjadi, Israel meniupkan sangkakala, terjadi kiamat, gunung-gunung hancur, kemudian bintang-bintang berjatuhan, azan. Sampai mana jemaah? Sampai hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi mengatakan in qamatis sa'ah, apabila kiamat terjadi, udah kita lihat bintang-bintang berjatuhan, wa fi yadi ahadikum fasilah, dan di tangan salah seorang di antara kalian fasilah. Fasilah itu bibitnya pohon kurma. Orang kalau nanam kurma itu kan biasanya ada anaknya, tunasnya kurma itu dipisahin. Kata Rasulullah SAW, apabila kiamat terjadi dan di tangan salah seorang di antara kalian ada tunas pohon kurma, fa in istata'a an la yaquma hatta yaghrisaha falyaghrisha. Kalau dia bisa untuk tidak berdiri sampai dia tancapkan itu pohon kurma, dia tancap. Padahal kita tahu ketika dia menancapkan nggak ada gunanya kan, udah kiamat. Tapi tetap seorang muslim itu akan dikasih ganjaran atas apa yang dia amalkan. Tancapkan. Jangan sampai kita putus asa dalam beramal. Kadangkala kita mengatakan, ya Allah kayaknya nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Mungkin kita ngasih nasihat orang, aduh nggak ada gunanya ngasih nasihat dia. Oke, nggak ada nasihat nggak ada manfaat buat dia, tapi manfaat buat kita nih. Pahala buat kita. Perkara dia nggak mau, nggak ada urusan kita, tugas kita menyampaikan. Maka seorang muslim harus bisa memanfaatkan momen kehidupan ini sebaik-baiknya. Momen kita sebentar ya. Bayangkan, Allahu Akbar, waktu kita kalau umur kita 60 tahun, 8 jam buat tidur, berarti berapa tahun kita tidur? 20 tahun kita tidur 8 jam. Kemudian kalau 8 jam buat bekerja cari fulus, tinggal berapa tahun? Tinggal 20 tahun. Oke, mau dibagi buat apa 20 tahun? Makan. Ya, mungkin masa kecilnya dihitung ketika dia masih bayi, nggak bisa ngapa-ngapain. Waktu kita yang efektif sebenarnya sedikit, jemaah. Maka manfaatkanlah waktu kita untuk beramal. Tapi kita akan masuk kepada tanda-tanda kiamat kecil. Karena dengan itu kita akan mendekat kepada huru-hara kiamat yang besar. Kemudian kita akan berbicara tentang dibangkitkannya manusia dari kuburnya. Setelah itu digiringnya manusia ke padang mahsyar. Sampai padang mahsyar, di situ ada telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan kepada para sahabatnya, ana faratukum fil haud. Aku akan menunggu kalian di telaga.
Nabi itu akan nunggu kita di telaganya, sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu mentari akan mendekat, atau sebelum itu mentari mendekat. Kemudian nanti ada mizan, amalan ditimbang, rapot dibagikan, kemudian sirat. Kemudian setelah sirat nanti akan melewatin kontoro. Di atas kontoro di antara neraka jahanam sama surga nanti akan ada pintu surga. Lalu setelah itu orang-orang masuk surga. Perjalanan yang panjang, bagaimana supaya kita bisa masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Bermula dari tanda-tanda kiamat yang kecil. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim atau Imam Bukhari, ketika Jibril datang menjumpai Rasul SAW, dia bertanya tentang, ya Muhammad akhbirni anil iman, anil Islam, anil iman, anil ihsan. Jibril datang dalam rupa manusia bertanya kepada Rasul SAW, kabarkan kepada aku tentang Islam itu apa sih? Islam itu apa? Rasul sebutkan tentang rukun Islam. Kemudian ditanya tentang iman, Rasul SAW menjawab, menguraikan tentang rukun iman. Ditanya tentang ihsan. Ihsan ini kalau tingkatan manusia itu nomor 1 Islam, Muslim nih. Yang kedua iman, mukmin. Yang ketiga muhsin. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah cinta kepada orang-orang muhsin. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Apa sih ihsan itu? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, an ta'budallaha ka'annaka tarah. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihat Allah. Melihat segala kebaikan Allah, melihat segala anugerah ilahi, melihat azab-azab Allah. Tapi kalau engkau nggak bisa sampai tingkatan itu, makom itu, maka beribadahlah dalam kondisi engkau meyakini sedang diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ditanya Rasulullah SAW, ya Muhammad, akhbirni mata sa'ah. Muhammad, kapan kiamat? Kapan kiamat? Ternyata pertanyaan kapan kiamat itu tidak seharusnya ditanyakan. Tapi Rasulullah SAW menjawab. Apa kata Rasulullah SAW? Mal mas'ulu anha bi'alam minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih ngerti daripada yang bertanya. Sama-sama nggak tahu kapan kiamat terjadi. Tapi kiamat terjadi pada hari Jumat. Pasti kiamat terjadi pada hari Jumat. Tapi kapannya, waktunya, 2000 berapa, tahun berapa? Karena mulai banyak rame katanya umur dunia tinggal berapa? Tinggal 50 tahun lagi, tinggal 30 tahun, ribut orang. Nggak perlu diributkan. Nabi udah ngatakan sallallahu alaihi wasallam, bu'itsu ana was-sa'aka hatain. Udah dekat tuh kiamat. Wallahu a'lam, kapan nggak tahu kita. Tugas kita beramal. Udah kau beramal. Makanya ketika ada sahabat datang lagi ke Rasulullah mengatakan, ya Rasulullah mata sa'ah. Rasul nggak jawab. Wahai Rasulullah, kapan kiamat? Nggak dijawab sama Rasul. Akhirnya tertutup. Siapa tadi yang tanya kiamat? Aku, Rasulullah. Nabi mengalihkan pertanyaan dia dengan pertanyaan pula kepada orang itu. Wa madza a'dadta lis-sa'ah? Apa yang kau persiapkan untuk kiamat? Nggak perlu kau tanya kapan kiamat. Yang ditanya apa persiapanmu untuk kiamat. Ente apa yang udah ente lakukan untuk kiamat itu? Akhirnya Jibril alaihissalam mengatakan, fa akhbirni an amaratiha. Kalau gitu kasih tahu aku tentang tanda-tanda kiamat, supaya orang bersiap-siap ketika melihat itu. Tanda yang pertama, antalidal amatu rabbataha. Yang kedua, wa antara hufatar ru'a asya yatatawaluna fil bunyan. Yang pertama kata Rasul SAW, engkau akan melihat budak melahirkan majikannya. Budak melahirkan majikannya dulu, dan ini sudah terjadi. Tanda ini sudah terjadi ketika
perluasan negeri Islam begitu pesatnya, sehingga banyak tawanan-tawanan perang, dan tawanan perang itulah yang menjadi budak. Sehingga tatkala majikannya menggauli budak dan budak itu melahirkan, maka si anak nih akan jadi tuannya. Anak itu bebas, ibunya masih budak. Ibunya masih budak, anaknya adalah orang merdeka. Para ulama menjelaskan tanda ini salah satu maknanya itu banyaknya keluasan yang Allah berikan kepada umat Islam. Di masa Rasul SAW, kehidupan para sahabat itu sangat memprihatinkan. Kisah Sa'ad bin Abi Malik, ya, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'ad bin Malik Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, kisah sahabat-sahabat lainnya yang mereka mengatakan bahwasanya kita pada masa Rasul sallallahu alaihi wasallam di awal Islam itu la yamliku ahaduna thauban. Sebagian di antara kita tuh nggak punya satu pakaian. Kadang-kala mereka hanya punya sarung, dan sarung itu dibagi dua. Satu dipakai saudaranya, satu dipakai dia. Ketika dia ruku atau sujud itu dipegangin sarungnya, karena takut tersingkap auratnya dari kecilnya pakaian yang mereka miliki. Tapi ternyata sahabat-sahabat Nabi ridha kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim, Allah katakan radhiyallahu anhum wa radu'an. Radhiyallahu, Allah ridha terhadap mereka, dan para sahabat juga ridha kepada Allah. Tidak ada di antara mereka yang mencela Allah. Tidak ada yang mengatakan, ya Allah, aku ini udah beriman, kenapa kok rezekiku masih sempit, kenapa aku kok seperti ini, kenapa hidupku kok susah. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Sebagian di antara mereka sampai pingsan kelaparan, radhiyallahu ta'ala. Tapi setelah itu dibukakan dunia bagi umat Islam. Pernah suatu hari Rasul sallallahu alaihi wasallam lagi di Masjid Nabawi habis salat subuh, dilihat kok rame masjidnya ini. Para sahabat pada meninggikan kepalanya, ya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada apa kalian? Kalian dengar ada duit yang baru datang, ada zakat yang baru dikirim dari Bahrain. Para sahabat yang miskin ingin memperbaiki kehidupan mereka. Sebagian sahabat kawin, ingat kisah seorang sahabat yang disuruh cari ke rumahnya, kau carilah apa yang bisa kau jadikan mahar buat istrimu. Kata dia, ya Rasulullah, aku punya sarungku, sarungnya mau dijadikan mahar. Kata Rasulullah SAW, kalau sarung mau dikasihkan istrimu, kau pakai apa? Dari kepinginnya kawin tapi nggak punya apa-apa. Sarungku. Enggak, kau cari, walaupun itu cincin dari besi. Pulang ke rumahnya nggak punya apa-apa sama sekali. Sama sekali. Akhirnya maharnya apa? Hafalan Qur'annya kau ajarkan kepada istrimu Quran. Pertanda dia sama sekali nggak punya apa-apa. Maka para sahabat wajar ketika ada berita zakat yang datang, ya mereka mau ada pembagian zakat buat kehidupan itu. Akhirnya Nabi SAW mengatakan, wallahi, beliau katakan wallahi, mal faqra akhsha alaikum, demi Allah aku tidak takut kalian ditimpa kefakiran, kalian jatuh miskin. Enggak. Wa innama akhsha an tubsata alaikumud dunya kama busitat ala alladhina min qablikum fatanafasuha kama tanafasuha fa ahlakatkum kama ahlakatum. Yang aku takutkan dibukakannya dunia buat kalian, itu yang aku takutkan. Lalu kalian berlomba-lomba mencari dunia. Ya para jamaah, kalau di sebuah kolam ikan kita tahu banyak ikannya, insya Allah orang akan berlomba ke tempat itu, datang dia, nggak ngurus di sebelahnya siapa, yang penting anak mancing, karena dia tahu banyak ikan di situ. Tapi ketika tidak ada ikan, antum lihat di sungai-sungai itu,
berapa orang yang mancing? 1, 2, nggak akan rebutan. Bahkan orang di situ cari sohib. Mana nggak ada sohib yang ikut nemenin dia. Tapi ketika dibukakan pintu dunia, bukannya orang itu mengatakan, fadol nanti ambil. Enggak. Yang ada akan saling sikut. Kalian akan saling sikut. Kemudian dunia itu akan menghancurkan kehidupan kalian. Sebagaimana telah menghancurkan kehidupan orang-orang sebelum kalian. Dan itu sudah terjadi. Bagaimana dibukanya dunia buat umat Islam. Sebagian di antara kita punya pakaian yang memenuhi lemarinya. Dia beli, taruh lagi. Sampai lemarinya full. Ketika lemarinya full, apa yang dilakukan? Dia sedekahkan. Alhamdulillah kalau dia sedekahkan. Mungkin yang jarang dipakai, ditaruh di tas saja ya. Dia mau simpen tuh pakaian. Dulu sahabat cuma punya 1 jamaah. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Yang kedua tadi, orang-orang al-hufah al-ura. Al-hufah al-ura. Orang-orang yang tidak pakai alas kaki. Orang-orang badui. Urah, telanjang. Iya tadi, pakaian mereka itu sangat minim sekali. Nggak banyak mereka fulusnya. Jadi pakaian pada waktu itu sangat sedikit sekali. Al-alah, yang fakir. Ru'asyah, pengembala kambing. Yatatawaluna fil bunyan. Mereka berlomba-lomba meninggikan bangunan. Antum melihat di Arab itu. Di Arab. Mereka berlomba-lomba meninggikan bangunan. Ustaz, berarti nggak boleh meninggikan bangunan. Nggak apa-apa. Tanda-tanda kiamat itu tidak semuanya haram. Sebagian mubah. Nabi hanya menceritakan akan terjadi. Gini nih kejadiannya. Dan telah terjadi. Mereka yang dulu nggak punya, miskin, sekarang Masya Allah bangunan rumahnya tinggi-tinggian. Bahkan kalau nggak salah di Jeddah atau di Riyadh sedang ada rencana membangun gedung 1 kilo. Antum bayangkan ya, 1 kilo ke atas. Mau buat apa? Buat bangga-banggaan. Yaitu kehidupan dunia. Jadi kalau tanda pertama banyaknya perbudakan tadi ya, dibukanya pintu dunia sehingga orang punya budak semua. Anak budak itu akhirnya menjadi tuan buat tuh perempuan, ibunya umpamanya. Kemudian nih orang-orang Badui pada berlomba-lomba meninggikan. Dan kita lihat di Mekah ada Burjus Sa', ada tower jam. Sebagian mengatakan, gimana sih? Kok bangunan ini lebih tinggi dari Ka'bah? Dari dulu memang. Gak ada masalah. Dulu rumahnya orang-orang itu di atas bukit-bukit. Dari rumahnya mereka bisa melihat Ka'bah. Kan tidak ada masalah. Cuma Nabi menjelaskan adanya fenomena orang-orang pada membangun bangunan yang tinggi. Dan pada masa Rasulullah SAW, sahabat itu rumahnya sudah tingkat. Sudah tingkat. Mana dalilnya Ustaz? Kalau rumahnya para sahabat tingkat. Antum ingat kisah Rasul sallallahu alaihi wasallam numpang di rumahnya siapa? Abu Ayyub. Ketika beliau ke rumahnya, datang ke Madinah, beliau nggak punya rumah. Sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau numpang di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Dan di rumah Abu Ayyub ini, Abu Ayyub yang di atas, Nabi di bawah. Berarti rumahnya tingkat. Pernah suatu malam akhirnya ada ya gelas yang tumpah ya, airnya membasahi. Akhirnya mereka mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, nggak mungkin kita di atas. Sedangkan wahyu Allah turun kepadamu, kita minta engkau yang di atas. Akhirnya Rasulullah SAW di atas. Jadi bangunan tinggi itu nggak masalah, asalkan tidak berbahaya. Di Jember akan ada bangunan tinggi, belum jadi. Tapi ingat sabda Rasulullah SAW ini bukan orang Jember, tapi tentang
orang-orang Badui sana tuh. Dan itu sudah terjadi. Kemudian tanda kiamat yang ketiga, diberikannya amanah kepada orang yang tidak amanah, atau diberikannya pekerjaan kepada orang yang bukan ahlinya. Sekarang kita ngelihat banyak orang-orang umpamanya duduk di sebuah jabatan, duduk di sebuah, ya baik itu di instansi pemerintah atau swasta atau apa saja, yang dia bukan ahlinya. Bagaimana? Allahu Akbar ya. Mungkin contoh, nggak tahu contoh ini salah apa benar. Antum melihat sebagian artis jadi wakil rakyat. Ana lihat subhanallah. Karena apa? Karena dia hanya memiliki apa? Memiliki masa. Rasul SAW mengatakan ketika ditanya, ya Rasulullah, kapan kiamat itu? Beliau mengatakan, idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Kalau tugas itu diberikan ke yang bukan ahlinya, tunggu kiamat. Tunggu kiamat. Kayaknya semakin dekat kiamat. Buktinya kita lihat banyak pemimpin-pemimpin daerah yang akhir hidupnya di penjara. Banyak. Entah sekarang sudah ratusan yang ditangkap sama KPK, yang berarti dia bukan ahlinya kau itu, tapi ngurusin urusan umat. Allah, mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah SWT dari tugas-tugas yang kita bukan ahlinya. Antum tahu bukan ahlinya? Jangan katakan, ya nggak apa-apa Ustaz, walaupun Anda bukan ahlinya. Kan sekarang sudah dekat kiamat Ustaz. Jadi Anda termasuk membantu dekatnya kiamat. Nggak perlu, itu secara natural terjadi. Orang-orang yang bukan ahlinya dijadikan pemegang-pemegang kebijakan umpamanya. Itu kata Rasulullah SAW. Kemudian yang keempat, tanda kiamat yang keempat itu sedikitnya ilmu dan merebaknya kejahilan. Anak sampai jam berapa? Masih panjang. Sebagian jamaah sudah mulai merah matanya, ada yang ngantuk. Memang kalau nuntut ilmu itu jamaah, setannya kuat. Coba antum pulang pegang remote, Masya Allah, bisa sampai jam 1 malam untuk pegang remote. Jadi abu remote ya. Pegang remote. Tapi kalau di sini pengajian, Allah lama banget ustadznya ya. Ana nggak akan lama-lama karena Ana juga ada janji mau ada tamu ke rumah. Jadi mungkin 5 menit lagi. Setelah itu masuk pertanyaan, kita sholat di jam 7.15 menit. Nggak apa-apa. Takmir masjidnya mana? Takmir masjid? Iya, nggak ada masalah. Kita ikut nih, kita suruh berhenti sekarang, berhenti. Baik, insyaallah 5 menit lagi. Qillatul ilm, sedikitnya ilmu agama sedikit. Dan kebodohan, kita bicara ilmu, itu ilmu agama. Kalau ilmu umum kita lihat orang-orang kafir jauh lebih maju dari orang Islam. Jauh lebih maju. Kita ketinggalan jauh. Tapi yang dibicarakan oleh Rasulullah SAW, qillatul ilm. Beliau mengatakan alaihi salatu wassalam, inna min asyratis saati an yurfa'al ilm wa yadhharul jahl. Di antara tanda-tanda kiamat adalah diangkatnya ilmu dan merebaknya kebodohan. Ilmu bukan ilmu umum, karena ilmu umum semakin canggih. Kita lihat subhanallah, dulu orang kalau mau kirim surat kilat, itu ada yang namanya telegram. Kemana sekarang telegram? Ada. Kalah sama SMS. Dulu kita lihat yang namanya wartel, itu setiap 500 meter ada wartel. Sekarang di mana ada wartel? Di tiap kantong kita ada wartel. Itu ilmu dunia dibuka. Tapi yang dimaksudkan adalah ilmu agama. Dan tampak kebodohan.
Bagaimana umat Islam benar-benar dijauhkan dari ilmu agama. Pengajian kayak gini, wallahu a'lam, jarang diadakan di masjid-masjid. Padahal kita tahu pelajaran agama buat anak kita di SD itu sangat minim sekali, minim, nggak cukup. Anak kita di SD belajar agama 2 jam, belajar matematika, belajar IPS, belajar IPA, bahasa Inggris, bahasa Jawa, yang lainnya. Otak anak kita itu dipenuhi dengan ilmu-ilmu umum, agamanya sedikit. Dan itu bukti diangkatnya ilmu dan merebaknya kebodohan di masyarakat kita. Kemudian bagaimana solusinya? Ya, belajar. Kita dituntut untuk belajar agama, dan alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT. Sarana belajar itu sudah banyak sekali. Tinggal mau enggak kita belajar. Para jamaah, kemarin beberapa waktu yang lalu ketika saya ke Pasuruan, di sebuah perusahaan di dekat gunung itu, ada yang cerita, Ustadz, kita punya pekerja ini sebagian tidak tahu sholat nggak tahu, wudhu mulai dari kakinya. Antum berpikir, antum ketawa di sini, ternyata ada saudara-saudara kita yang belum dapat ilmu. Jadi kalau wudhu itu karena dia habis kerja, yang dicuci kakinya dulu, karena kakinya kotor. Setelah itu baru tangannya, baru wajah. Sholat, kata dia, Allah Ustaz, sholat itu ketika ruku yang lihat gini-gini, dia lihat ke sana, belum nyampe kemana, ke sana ilmu agama insya Allah. Dan kita pun yang ada di dalam kota, berapa persen waktu kita untuk nuntut ilmu agama? Kita senantiasa meremehkan ilmu agama. Coba kita lihat acara pengajian, ya seperti ini mungkin yang hadir, nggak banyak. Tapi kalau acara konser musik, karnaval, full penduduk Jember semuanya keluar. Allahu Akbar. Agama. Maka berusaha kita jamaah, bapak-bapak nih, bagaimana mengajarkan kepada anak, tanggung jawab di hadapan Allah SWT. Kita lebih suka anak kita itu ngerti pelajaran umum daripada agama. Kalau anaknya jadi dokter umpamanya, Masya Allah, bangga, Masya Allah. Padahal nggak bisa ngaji. Anaknya nggak bisa, nggak apa-apa nggak bisa ngaji Ustaz. Kan bisa panggil orang suruh ngaji Ustaz. Allahu Akbar. Jadi benar-benar diremehkan agama, dan itu sudah terjadi. Kemudian di antara tanda-tanda kiamat yang kelima, dan ini yang terakhir yang kita kaji pada kesempatan kali ini insyaallah, banyaknya pembunuhan. Dulu jamaah, kalau kita dengar hadis ketika Rasul SAW bercerita tentang seorang hamba, seorang insan yang membunuh 99 orang. Buat kita kan banyak, banyak banget yang dia bunuh. Lalu dia lengkapin jadi 100. Sekarang jamaah, sekali bom dihancurkan, satu kampung mati, ribuan yang mati. Dan setiap hari di Indonesia tahun 2010, 2011 atau 2012 itu tiap hari yang dibunuh 5 orang tiap hari. Dulu jarang kita mendengar berita pembunuhan, sekarang anak SMA membunuh. Kita lihat, ya betul, kiamat sudah benar-benar dekat dengan banyaknya pembunuhan, dan membunuhnya nggak seperti dulu, sampai dipotong-potong itu orang jamaah. Kadangkala berita terakhir kemarin ada yang hamil dipotong-potong. Ya Allah, siapa yang melakukan? Kafir apa muslim? Muslim. Kalau orang kafir udah cukup, kekufuran itu dosa terbesar dia. Tapi ini muslim, ya udah nggak ada ilmu, yang begal-begal. Kita lihat yang begal-begal. Antum kalau kepingin tahu, berangkat ke tahanan
tahanan Jember. Antum tanya tuh pelaku-pelaku kriminal, Muslim, Pak, Muslim. Tapi dia tidak tahu apa itu Islam. Maka pembunuhan terjadi begitu banyaknya. Bahkan seorang dibunuh itu kadang-kadang nggak tahu kenapa aku dibunuh. Ada yang dibunuh gara-gara uang 20.000 jamaah. 20.000 dibunuh. Subhanallah, nggak ada harganya nyawa. Padahal dalam Islam, kalau ada orang nabrak, kemudian mati yang ditabrak, berapa dia harus mengganti orang yang mati itu? Berapa jemaah? 100 ekor onta. 100 ekor onta. Dia harus ganti itu. Dia nabrak karena nggak sengaja mati, dia nggak dikisos, enggak. Tapi dia harus gantikan 100 ekor onta. Kalau harga 1 ekor onta 27 juta. Berapa dia harus ganti nyawa satu orang? 2,7 miliar. Sekarang 50.000, 20.000 orang dikasih 20 juta, dia bunuh fulan. Allahu Akbar, na'udzubillah min dzalik. Dan ini benar-benar kata Rasul SAW, inna baina yaday sa'ala ayyaman. Sesungguhnya nanti sebelum terjadinya kiamat itu ada hari-hari yanzilu fihal jahl, yang turun pada hari-hari itu kebodohan. Wa yurfa'u fihal ilm, ilmu itu diangkat. Sehingga kadang-kadang orang bertanya kepada orang yang nggak berilmu. Yang diangkat menjadi tokoh-tokoh kadang-kadang nggak punya ilmu agama. Wa yurfa'ul ilm, kata Rasul SAW. Wa yakthuru fihal haraj, dan banyak pada masa itu pembunuhan. Wal harajul qatl, kata Rasul SAW, disebut haraj adalah pembunuhan. Hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Ingat, kita sampai kepada yang kelima. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada bagian-bagian yang akan datang di tanda-tanda kiamat yang selanjutnya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Kiranya ada pertanyaan, tafadhal, mungkin dibatasi sampai jam 7:05 ya. Tolong pertanyaannya yang berkaitan ya. Barakallahu fikum. Iya. Gimana mau tanya Ustaz, materinya belum selesai Ustaz. Iya, belum selesai. Iya, kalau kiranya nggak ada yang bertanya, karena semuanya jelas, itu mungkin ada yang bertanya di situ. Oh, masalah. Waalaikumsalam. Barakallahu fiik. Nah, ini pertanyaan yang belum waktunya sebenarnya, jemaah. Kita baru tanda-tanda kiamat yang kecil yang ditanyakan, salah satu tanda-tanda kiamat yang besar, atau akhir dari tanda-tanda kiamat kecil dan awal dari tanda-tanda kiamat yang besar. Munculnya Imam Mahdi. Imam Mahdi itu akan turun. Bukan turun ya. Imam Mahdi bukan turun dari langit. Bukan. Imam Mahdi itu akan ada, akan hadir nanti. Yang mana Imam Mahdi itu dulunya disebut Mahdi. Mahdi itu artinya yang mendapatkan hidayah. Mahdi itu artinya yang mendapatkan hidayah. Imam Mahdi, imam yang mendapatkan hidayah. Jadi dulunya dia itu orang yang ya belum taat lah. Kemudian dia jadi kasih hidayah dan dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia dari keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namanya, kata Rasul SAW, namanya seperti namaku dan nama bapaknya seperti nama bapakku. Jadi Imam Mahdi itu namanya siapa? Muhammad bin Abdullah. Makanya dulu orang-orang itu yang namanya Abdullah, kalau dia dari keturunan Rasul SAW, dia anaknya dikasih nama Muhammad, dengan harapan anaknya jadi imam
Mahdi. Dan kejadian di Sudan, sudah muncul Imam Mahdi di Sudan. Sudah muncul yang mengaku Imam Mahdi. Jadi kalau antum melihat orang Sudan yang haji, itu ada orang Sudan yang ikut sekte Imam Mahdi itu. Bajunya orang Sudan yang ikut sekte itu, pakaiannya itu muka belakangnya sama. Jadi belakang ada kantongnya, depan ada kantongnya. Karena menurut dia nanti ketika Imam Mahdi itu keluar, kita dipanggil supaya pakai baju nggak lama-lama, supaya nggak kebalik pakai baju. Bajunya memang ada dua. Itu terjadi sampai hari ini, masih ada yang mengatakan mengikuti Imam Mahdi. Kalau ciri-ciri Imam Mahdi nanti insya Allah kita akan bahas ya. Siapa itu Imam Mahdi? Yang jelas namanya seperti nama Rasul SAW, nama bapaknya seperti nama bapak Nabi. Dan kita ketika beramal, jangan Ustaz ana kayaknya mau nunggu Imam Mahdi aja. Nggak ada perintah untuk nunggu Imam Mahdi, yang ada perintah beramal. Kok beramal? Ketika Imam Mahdi datang nanti, Rasul SAW memerintahkan kita untuk membaiatnya. Kau baiat ya ketika dia datang. Tapi bukan Imam Mahdi abal-abalan yang ngaku-ngaku Imam Mahdi seperti itu. Karena semua ngaku Imam Mahdi. Dari kelompok mungkin ada sekte Syiah mengatakan ada Imam Mahdi antara mereka. Tapi Imam Mahdi yang milik Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah namanya Muhammad bin Abdullah. Dan dia keturunannya Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Tentu ibundanya yang bernama Fatimah binti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pada waktunya nanti kita akan ada pembahasan khusus tentang Imam Mahdi sendirian, karena termasuk tanda yang kita perlu memahami dan anak-anak kita perlu memahaminya, sehingga ketika ada Imam Mahdi kita bisa membedakan mana yang benar dan mana yang abal-abalan, supaya kita tidak salah mengakui fulan Imam Mahdi ternyata bukan Imam Mahdi. Kayaknya waktu sudah menunjukkan jam 7.15 menitnya, mungkin kita cukupkan jamaah. Insyaallah mudah-mudahan ke depan kita bisa tetap menghadiri kajian, mendapatkan ilmu agama dan mengamalkannya dalam kehidupan ini. Pada akhirnya saya ucapkan terima kasih kepada takmir pengurus Masjid At-Taqwa yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa menyampaikan di masjid ini, dan kepada semua yang hadir saya ucapkan terima kasih banyak. Apabila benar yang saya sampaikan itu dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri saya sendiri, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.